إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat penuh berkah ini dalam rangkaian kajian yang mana kita akan kajian dengan tema Mahdawiyah. Insyaallah semoga kita bisa memahami konsep Mahdawiyah yang merupakan salah satu aspek dari turunan imamah, di mana kita semua mempunyai keyakinan tentang hal ini. Salam dan salawat kita juga kirimkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kehadiran beliaulah sehingga risalah ilahi yang terakhir tersempurnakan. Salah satu hal yang tentunya penting kita jadikan sebagai pusat perhatian adanya imam dalam setiap periode, sebagaimana keyakinan kita bahwasanya terdapat 12 imam, dan periode kita ini adalah imam yang ke-12 dan merupakan imam terakhir. Dalam sudut tinjauan irfan, imam itu lain adalah insan kamil, yang mana dia juga sebagai khalifah ilahi dan sekaligus yang berada pada makam wilayah. Dan menurut irfan, jika sudah tidak ada imam, sudah tidak ada insan kamil, maka alam dunia ini akan berpindah ke alam akhirat. Masanya akan berakhir. Dan ini sesuai dengan kita punya literatur yang sangat masyhur, ya, bahwa bumi ini senantiasa punya hujjah. Dan apabila hujjah yang terakhir sudah tidak ada, meninggal, maka bumi ini pun juga sudah mengalami kehancuran, mengalami kiamat.
Nah, kita punya keyakinan bahwasanya imam yang terakhir ini mempunyai lakab Imam Mahdi atau gelar Imam Mahdi. Makanya pembahasan Mahdawiyah ya berhubungan tentang Imam Mahdi. Tapi kalau kita ingin meninjau sepintas dari segi pendekatan kata, Mahdawiyah itu merupakan tentunya bahasa Arab dari akar kata Mahdi. Lantas dia ditambahkan dengan huruf apa istilahnya, kalau di ini kita sebut tamarbuta ya, jadi Mahdawi, Mahdawiyah. Kalau Mahdawi sendiri artinya dinisbahkan kepada Imam Mahdi. Sama dengan kalau kita mengatakan Alawi. Alawi dinisbahkan kepada keturunan Imam Ali misalnya. Atau Hasani. Ya, jadi ya-nya itu adalah huruf atau tanda nisbah. Nah, kenapa dia menjadi Mahdawiyah, yakni ada huruf tak marbutanya itu, ya itu tiada lain alamat ta'nis. Kalau di dalam bahasa Arab kan istilahnya kata itu imma dia mudzakkar, imma dia muannas. Jadi kata pun kalau di dalam bahasa Arab berjenis kelamin. Ya. Makanya terdapat kritikan dari kaum liberal bahwa Tuhan itu laki-laki karena dia tidak mengandung kata tak marbuta itu, ya. Atau dia memang, tapi ada juga kata tidak mempunyai ta marbuta tapi dia di istilahnya sudah dialamatkan sebagai perempuan. Seperti misalnya Syams, matahari, ya. Matahari itu dianggap dia berinisial perempuan, ya. Makanya menyusun kata dalam bahasa Arab, ya misalnya tala'a terbit, tapi kalau dia matahari kita harus kasih ta alamat perempuan, tala'atis syamsu, ya. Tidak boleh tala'as syamsu misalnya, tapi tala'atis syamsu, karena syamsunya itu adalah perempuan. Nah, Mahdawiyah ini karena dia adalah mempunyai inisial perempuan, maka dia sebenarnya merupakan bisa disebut sebagai sifat dari yang mausuf, disifati. Nah, dalam hal ini yang dia disifati salah satu diantaranya bisa dimaknai yaitu tariqatul Mahdawiyah, ya. Jadi tariqah artinya jalan, ya. Itu juga karena dia punya alamat tah, ya, tah marbuta itu, jadi dia juga perempuan. Tariqah, syariah misalnya, syariah itu semua dari tinjauan bahasa Arab adalah berinisial perempuan. Nah, kalau dia sifat mausuf harus sama ki, misalnya tariqatul Mahdawiyah tuh tidak boleh misalnya tariqatul kemudian Mahdawi saja, tidak bisa. Jadi harus dia dikasih juga huruf ta di situ. Nah, seperti itulah bahasa Arab, makanya dia Mahdawiyah, Mahdawiyatun sebenarnya, Mahdawiyah, Mahdawiyatun, yakni berinisial perempuan karena adanya yang dia sifati itu yaitu tariqatun berinisial perempuan juga. Nah, ini secara tinjauan kosakata. Di masa awal Islam, Mahdi ini sendiri, kata Mahdi ini itu ya ditujukan untuk seseorang yang mendapatkan hidayah. Mahdi, ya, dari kata sebenarnya hada, yahdi, hudan, ya, hadin, hadin,
Imam Mahdi, ya. Mahdi, ya, seperti itu. Juga ditujukan bagi orang-orang yang mendapatkan kehormatan. Jadi sebagian orang misalnya karena mendapat kehormatan juga dia dinisbahkan atau digelarkan Mahdi. Ya. Jadi pertama tadi Mahdi artinya seseorang yang mendapat hidayah. Yang kedua yakni Mahdi sebagai penghormatan terhadap seseorang. Nah, sebagai contoh terdapat riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau mengatakan bahwa khulafa itu ada nanti khulafa Rasyidin itu ada 12, ya. Kemudian ada dia jelaskan tentang Mahdi, ya. Demikian pula Imam Husain digunakan baginya dengan Mahdi. Jadi itu untuk penghormatan, pengagungan. Mukhtar Saqafi. Jadi Mukhtar Saqafi ini mungkin kita sudah menyaksikan filmnya Mukhtar. Jadi sebuah sosok yang dia punya gerakan melawan Yazid dengan istilahnya berdasarkan membalas dendam terhadap kesyahidan Imam Husain alaihissalam, ya. Jadi sebenarnya ini Mukhtar Saqafi kalau dia di dunia Arab seorang yang pemberani dan jago sebenarnya. Cuma dalam sejarah waktu terjadi peristiwa Karbala, jadi dia punya pasukan atau dianya itu tidak sampai untuk menolong Imam Husain. Tapi banyaklah istilahnya ikhtilaf pandangan terkait masalah Mukhtar Saqafi ini. Ada yang negatif terhadap dia, ada yang positif. Cuma kalau dalam film Mukhtar Saqafi itu ya istilahnya yang dibuat film itu yang juga tentunya di dalam pembuatan filmnya dilakukan juga penelitian terkait dengan dia, di situ positif dia, ya. Nah, Mukhtar Saqafi ini dia mempunyai keyakinan bahwasanya saudara Imam Husain, yakni tentunya putra Imam Ali alaihissalam yang bernama Muhammad bin Hanafiyah sebagai juru selamat, dan dia gelarkan Mahdi. Jadi Mukhtar Saqafi ini yang memberikan gelar kepada Muhammad Hanafiyah, ya, saudaranya Imam Husain alaihissalam, juga sebagai juru selamat. Jadi di sinilah banyak istilahnya permasalahan tentang Mukhtar Saqafi, ya, sebagai sosok, karena ada kecenderungannya juga lebih loyal kepada Muhammad Hanafiyah misalnya lah, ya. Ini indikasi saja, tapi ini bukan hasil penelitian, tapi fenomena lah sebagian pandangan. Jadi dia lebih mengutamakan Muhammad Hanafiyah ketimbang Imam Ali Zainal Abidin, ya. Sementara kan sepeninggal Imam Husain yang imam adalah Imam Ali Zainal Abidin. Jadi dia memandang bahwa Muhammad bin Hanafiyah ini adalah sosok penyelamat dan memberinya gelar Mahdi. Sekelompok dari Syiah juga memberikan alamat Mahdi sesudah kematian sebahagian imam, ya. Jadi setelah kematian imam terhadap sebagian boleh jadi putra imam, ya, ataukah misalnya imam sendiri, ya. Seperti misalnya Nawusiyah, ya, itu memberikan gelar
semat kepada Imam Shadiq sebagai Mahdi, ya. Itu ada bernama Nawusiyah. Kemudian ada juga kelompok disebut Waqifiyah. Ya, Waqifiyah ini dia hanya mencukupkan sampai pada Imam Kazim. Jadi mereka ini tidak lagi berimam kepada Imam Ali Ridho. Namun sepertinya juga sudah tidak ada sekarang karena tidak pernah lagi disebut. Nah, Waqifiyah ini ya dia memberikan gelar Mahdi, Al-Mahdi kepada Imam Kazim alaihissalam, ya. Lantas ada lagi sebagian memberikan gelar Al-Mahdi kepada Imam Hasan Al-Askari. Jadi ini kurang lebih semacam penggunaan dalam bentuk kepada pribadi-pribadi yang diagungkan, ditokohkan dan dimuliakan. Tapi secara spesifik, ya, kata ini di kalangan para pengikut Syiah 12 imam, itu diberikan gelar kepada Hujjat binul Hasan, ya, putra daripada Imam Hasan Al-Askari, ya. Jadi keyakinan para pengikut Imamiyah yang 12 imam bahwasanya Hujjat binul Hasan adalah sosok yang dijanjikan kedatangannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pada akhir zaman akan datang dan sebagai penyelamat manusia, penyelamat basyariah, ya, penyelamat kemanusiaan. Adapun penggunaan kata Mahdi sendiri yang bermakna munji artinya penyelamat, ya, itu mempunyai landasan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yaitu di mana beliau bersabda, Al-Mahdi min wuldi wajhuhu kal kaukabid durri wal launu launun arabi wal jismu jismun israiliyun. Ya, jadi jangan Israel juga ada kata Israel. Tapi di Al-Quran banyak sekali kata Israel. Tapi sekarang ini Israel kalau dia disebut, ya muncul istilahnya rasa kebencian pada kita yang membela Palestina, ya. Yamlaul arda adlan kama muli'at jauran yarda bi khilafatihi ahlus samai wat tairi fil jawi. Riwayat ini artinya Al-Mahdi itu dari keturunanku, wajahnya seperti bintang-bintang yang bercahaya, artinya bersinar, dan warna kulitnya adalah warna Arabi, ya, jadi berkulit orang Arab. Wal jismu jismun Israili, jisimnya yakni badannya yaitu badan Israeli, yakni orang-orang Israel. Bagaimana sih badannya orang Israel, ya, istilahnya ya, masing-masing lah badannya. Iya. Besar tuh. Mudah ya. Kalau Indonesia ya. Yamlaul arda adlan, dia akan memenuhi bumi keadilan. Kama muliat jauran, sebagaimana dipenuhi kezaliman.
ahli langit rida dengan kekhalifahannya. Ahli langit, para malaikat, ya. Demikian pula burung di angkasa, wa tairu fil jawi. Jadi malaikat di langit dan burung di angkasa itu ridho terhadap kekhalifahannya. Ini satu riwayat. Nah, kalau rujukannya ini saya tidak terkena ke internet. Tidak ada internetnya. Kalau kita bagusnya sekarang itu saya lihat di apa istilahnya di internet itu. Jadi kalau dia ada alamat footnote-nya kita tekan saja muncul gitu ya. Alamat. Jadi mudah tulisan sekarang orang itu disertasi kalau ada bahannya langsung. Nah, ini dari sisi tinjauan bahasa tadi. Adapun dari sisi tinjauan istilahnya keyakinan, ya, yakni keyakinan terhadap dijanjikannya juru selamat, ya. Jadi masalah juru selamat ini yang dijanjikan merupakan suatu keyakinan di mana tidak hanya terbatas pada satu agama saja, ya, tapi hampir semua agama dan hampir semua maktab pemikiran itu mengandung konsepsi juru selamat. Kalau kita di Indonesia itu ada istilah Ratu Adil, ya. Nah, ini Ratu Adil sebenarnya dinisbahkan kepada Imam Mahdi, ya. Oh, berarti dia diinspirasi dari ajaran Islam, ya. Jadi dia tidak terbatas kepada satu agama, misalnya agama Islam, bahkan tidak terbatas terhadap agama-agama langit, ya. Hampir semua maktab pemikiran mempunyai bentuk keyakinan tentang juru selamat, ya, di mana semua konsepnya hampir bahwasanya di akhir zaman nanti itu akan datang juru selamat yang akan melepaskan manusia dari kezaliman dan menegakkan kedamaian serta keadilan. Namun tentunya meskipun secara umum mempunyai kesamaan, tapi secara detailnya tentunya mempunyai perbedaan. Ya, jadi dia juga secara detail bermacam-macam. Ya. Misalnya di dalam ajaran Hindu, ya, dia mempunyai juga konsep penantian, tajalli ke-10 dari Wisna, ya. Dewa Wisna itu dewa baik, ya, kalau di dalam agama Hindu, ya. Kalau yang buruk itu kan Siwa itu, ya. Ya, jadi menurut ajaran Hindu dia merupakan manifestasi ke-10 dari Wisna, ya. Wisnu, ya, Wisnu, bukan Wisna, Wisnu. Kalau di dalam Buddha dia mempunyai konsep juga semacam penampakan Buddha kelima. Ya. Jadi penjelmaan juga Buddha yang kelima. Kalau dalam agama Yahudi dia memandangnya sebagai Masih. Ya, pakai shin dia, Masihun. Ya, juga mempunyai pemaknaan juru selamat. Sementara dalam agama Kristen, jadi mereka mencari ada yang disebut dengan Paraclete. Ya. Paraclete itu
tiada lain apa istilahnya, Isa masih memberikan dalam bentuk muzde. Jadi dengan kedatangan Isa Masih, dia memberikan muzde ini artinya balasan atau hadiah atau semacamnya itu. Ya. Tapi saya pikir, bukankah Hazrat Isa juga dalam pandangan Kristen sebagai juru selamat ya? Oh itu mungkin parklit itu artinya pelepasan dosa, penebusan dosa. Ya, jadi penebusan dosa itu parklit itu ya, penebusan dosa itu. Ya, jadi begitu konsepsinya dalam ajaran Kristen. Nah, kalau di kalangan kaum muslimin secara umum berkeyakinan dengan kedatangan Imam Mahdi memang sebagai juga juru selamat. Nah, ini tentunya dari sisi tinjauan istilah. Adapun Mahdawiyah di dalam Al-Quran, kita tidak temukan tentunya keterangan Mahdawiyah secara gamblang dalam ayat Al-Quran, tapi isyarat terkait masalah ini dan bagaimana misalnya ahli tafsir mengungkapkannya, dan juga berhubungan dengan penjelasan hadis-hadis, ya sebagian peneliti kita akan mengumpulkan sebagian ayat-ayat Al-Quran berhubungan tentang subjek Mahdawiyah. Ya. Sebenarnya masalah Mahdawiyah ini tinjauannya tentunya selain Qurani dengan hadis, juga tinjauannya berhubungan dengan ilmu kalam, ilmu filsafat dan ilmu irfan. Ya, pada kesempatan ini kita melakukan peninjauan dengan tinjauan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Para ahli tafsir Syiah dalam masalah Mahdawiyah itu menggunakan dua kelompok dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi menggunakan dua kelompok dari ayat-ayat Al-Quran terkait masalah Mahdawiyah. Pertama, ayat-ayat yang berhubungan dengan keniscayaan dan kedarurian wujud imam. Jadi ayat-ayat yang menegaskan terkait masalah kedarurian dan keniscayaan keberadaan imam. Dalam sudut pandangan Al-Quran, Tuhan itu senantiasa memilih salah seorang sebagai pemberi hidayah ya bagi umat manusia. Jadi tidak pernah zaman ini tidak ada seorang yang dipilih Tuhan untuk memberi hidayah. Dan juga pada tiap umat. Ya. Sebagaimana kita akan jumpai di dalam ayat 7 surah Ar-Ra'd, di mana Tuhan berfirman walikulli qaumin hadin. Ya. Dan bagi setiap kaum hadin ini pemberi hidayah. Jadi dari kata hadin tadi itu kita hadaya hadi hadin ya mahdi ya. Nah, Imam Shadiq alaihissalam di dalam tafsir ayat tersebut menjelaskan dalam setiap zaman itu terdapat seorang imam dari keluarga kami, yang mana dia akan menghidayai masyarakat kepada apa yang Rasulullah bawa. Ya, jadi setiap
zaman terdapat seorang imam di mana dia akan menghidayai masyarakat terhadap risalah Nabi. Nah, ini kelompok ayat pertama. Jadi semua ayat-ayat yang berhubungan dengan keniscayaan seorang pemberi hidayah, ini menegaskan juga tentang masalah Imam Mahdi, ya. Jadi misalnya kita ini kan sudah sekitar 14 abad lebih tidak lagi ada seorang nabi, ya. Bukan dalam artian ketika sudah tidak ada nabi berarti tidak ada lagi manusia pilihan Tuhan yang memberi hidayah. Ya, tetap ada seseorang yang senantiasa berperan sebagai pemberi hidayah, dan itu di dalam konsep teologi Syiah yang disebut dengan imamah, ya. Yang dalam hal ini keyakinan mazhab Syiah Isna Asyariyah itu ada 12 imam. Jadi selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh ada kekosongan, tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan, di mana dia berperan sebagai pemberi hidayah dan juga penjaga risalah serta pengatur dan pengelola masyarakat Islam. Nah, tentu dalam hal ini kalau dia dipilih, berarti sebelum terpilih waktu wafat Nabi langsung tidak ada yang pengganti kan? Ya. Kan begitu, karena belum pilih-pilih. Ya. Nah, fase ini berarti fase kekosongan. Dan masalah imamah itu bukan hanya masalah tasyri'i saja. Masalah keberadaan insan kamil itu bukan masalah tasyri'i saja. Tasyri'i itu artinya kepengaturan dalam kehidupan masyarakat. Tetapi masalah kepemimpinan atau masalah insan kamil, karena dalam konsepsi irfan, jadi dalam hal ini irfan itu sangat sinergi dengan teologi imamiyah. Makanya kalau ingin menilai Syiah atau tidaknya itu urafa, lihat konsep keyakinannya. Kalau dia sebenarnya berkeyakinan insan kamil, dan biasanya mereka ini cuma bingung di misdaki. Misdak itu wujud luarnya. Kenapa dia bingung di misdak? Karena tidak ada keterangan riwayat di tangan mereka, atau mereka misalnya tidak dapati, ya. Sementara masalah misdak itu berwujud person individual. Wilayah filsafat, wilayah pemikiran akal itu hanya pada universal. Tapi tentang yang partikular ini, imma sesuai dengan keinginan manusia menunjuk person-person atau mengalamatkan person-person, ya, atau misalnya ada datang petunjuk dari Tuhan atau Nabi, ya, karena dia bersifat person. Filsafat akal tidak bisa lagi menetapkan yang person itu. Misalnya dia mengatakan daruri ada imam, daruri insan kamil, daruri khalifah, kan? Tapi siapa yang akan jadi imamnya, khalifahnya, walinya, ini yang tidak bisa filsafat. Harus misalnya berhubungan masalah naskah, ya, ataukah masalah misalnya orang yang ini tetapkan, ya, orang biasa ketetapkan atau orang maksum misalnya, kan seperti itu.
Kayak misalnya saudara kita di Islam jamaah, dia mempunyai konsep imamah dan dia berbaiat sama imamnya, tapi siapa yang pilih? Awalnya dirinya sendiri mengangkat dirinya sebagai imam. Setelah itu dia tunjuk anaknya, anaknya juga tunjuk anaknya lagi. Ya, jadi seperti itu dia. Ya. Namanya kekuasaan, kadang tidak mau orang kehilangan, ya. Jadi di sini kita harus lihat konsep Ahlus Sunnah, pernah dia kekosongan imam, karena dia pilih. Jadi sepeninggal Rasulullah berarti tidak ada kosong di situ. Nah, kalau di dalam perspektif Irfan dan Syiah itu berhubungan juga alam takwini, alam langit, alam takwini. Dia itu adalah wasilah faid namanya, wasilah faid. Faid itu artinya emanasi, artinya pancaran. Jadi misalnya seluruh sesuatu yang turun dari Tuhan itu mesti lewat perantaranya. Hujan turun, ya, rezeki diturunkan, ilmu turun, dan berbagai hal, rahmat turun, itu dengan perantara yang disebut insan kamil ini. Ya, insan kamil ini ruhnya ini ada pada ketinggian dekat dengan Tuhan, jisimnya ada di bumi. Ya, insan kamil itu. Makanya setiap periode itu dia harus badannya ada di bumi. Makanya kalau meninggal seorang imam harus tergantikan kepada imam yang lain, karena dia sudah tidak punya istilahnya badannya sudah mati. Ya. Harus lagi badan yang hidup menggantikannya. Seperti itu terus periode pergantian imam. Makanya sebelum Nabi itu harus ada sebenarnya insan kamil. Nah, kita tidak mau tunjuk misalnya ini, tapi isyarat-isyarat boleh jadi misalnya Abdul Muttalib kah, Abu Talib kah, tapi karena ini kebencian sebagian orang, ya literatur apa istilahnya, terjadilah semacam distorsi riwayat, pembuatan riwayat ya, tentang mereka. Kalau kita nonton filmnya Rasulullah, Muhammad Rasulullah yang dibuat Iran, itu sebenarnya Abdul Muttalib itu, ya, ketika mau diserang Ka'bah, dia yang pergi hadapi dengan siapa itu, rajanya Abraham ini kan, ya. Dan dengan penuh istilahnya wibawa, tidak ada sedikit pun kegentaran menghadapinya kan, dengan pasukan besar gajah ini. Dan dalam perspektif tasawuf lagi, irfani lagi, itu tidak ada peristiwa mukjizat itu kalau tidak ada nafs yang kuat. Harus ada nafs sempurna yang istilahnya mendatangkannya, itu memanggilnya, ya. Jadi datangnya itu burung ababil, istilahnya harus ada sosok di sini yang mempunyai kekuatan nafs mukjizat. Nah, di sini kalau kita istilahnya ingin tunjuk misdaknya, ya Abdul Muttalib ini, ya, alaihissalam. Marah lagi Wahabi kalau dikasih. Ya. Ya. Jadi itu memang karena kegelapan sejarah, kegelapan riwayat, orang menjadi takut-takut kan, memuliakan dan memberikan proporsi kemuliaan. Padahal terlalu banyak isyarat dalam literatur tentang kemuliaan beliau. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam hal takwi ini tasyri'i, kalau tidak ada yang mengatur lagi lewat dia, ya, sebenarnya harus goncang ini alam. Ya, goncang ini alam.
Makanya kalau tidak ada saat itu imam langsung menggantikan dengan konsep pemilihan, tidak sinkron sebenarnya dengan konsep irfani ini, dengan teologi Syiah ini, ya. Semestinya langsung terjadi kehancuran alam. Ya. Karena tidak ada tonggaknya istilahnya ketika itu. Makanya pas meninggal satu, pindah ke satu menjadi tonggak alam ini. Seperti itu. Dan ini dibenarkan dalam konsep irfan. Makanya kalau wafat imam terakhir, kiamat juga. Terjadilah kiamat. Ya. Jadi ini tadi kritikan juga sekaligus istilahnya konsep imam ini memang adalah suatu konsep kedarurian, keniscayaan setiap imam pada setiap zaman, dan tidak boleh ada zaman terputus. Kalau terputus ya istilahnya terjadi kekacauan. Sama dengan misalnya sebenarnya dalam fenomena masyarakat kan. Makanya fenomena masyarakat itu kalau misalnya tidak ada pemimpin ya mesti langsung dipilih. Tapi kan kalau alam tasri ini kan alam bergeraknya memang alam materi lah, yang semuanya saman berlaku kan ya. Tapi kalau sementara dalam perspektif ini itu bukan cuma alam materi. Jadi dia itu imam di alam materi, mestinya imam di alam barzah, demikian pula imam di alam ukul ya. Nah, ini satu tinjauan. Kemudian kelompok kedua ayat tadi, kelompok pertama tadi ini, kelompok kedua ayat menjelaskan tentang bahwa manusia nanti itu akan dipimpin dengan pemerintahan orang-orang saleh dan orang-orang mukmin. Ya. Kalau kita istilahnya lihat dalam perjalanan sejarah, boleh jadi memang bumi ini tidak pernah lepas dengan adanya kezaliman. Kecuali misalnya kalau dalam sebuah periode Tuhan mengazab suatu kaum, habis kaum itu cuma yang diselamatkan adalah kaum yang baik, benar. Nah, pada saat itu ya istilahnya terdapatlah kaum yang saleh, kepemimpinan orang saleh. Tapi lambat laun terjadi lagi pergeseran, ya kembali lagi orang-orang zalim lagi yang memegang kepemimpinan. Sebagaimana misalnya sejak ya kita ketahui perjalanan kehidupan manusia ya senantiasa seperti itu. Ada Fir'aunnya, ada Namrudnya, ya. Ada misalnya juga kaum-kaum yang Tuhan azab dikarenakan semua masyarakatnya sudah durhaka kepada Tuhan. Kemudian dalam masa Nabi Islam ya imperium ketika itu di barat dikuasai Romawi, di timur dikuasai oleh Persia. Ya. Jadi seperti itu. Tapi terdapat ayat suci Al-Quran di mana menerangkan bahwasanya nanti pada suatu kondisi tertentu semua alam ini akan dipimpin oleh orang saleh. Ya. Itu bisa kita lihat dalam penjelasan ayat 105 surah Al-Anbiya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ya. Sungguh kami telah tuliskan, kami telah tetapkan di kitab Zabur sesudah
Az-zikr ini di Lauh Mahfuz bahwasanya bumi orang-orang saleh yang mewarisinya, hamba-hamba saleh nanti yang akan mewarisinya atau diwarisi oleh hamba-hamba yang saleh. Nah, ini mungkin sejak turunnya Al-Quran belum pernah terjadi mungkin, atau pada masa Nabi lah ya, pada masa Nabi ya orang saleh, tapi sebahagian Jazirah Arabia istilahnya kan ya. Kalau yang kedua ketiga ya, yang pertama kedua ketiga meskipun berada pada kepemimpinan umat Islam, saya tidak tahu apakah mau dimanai kepemimpinan orang saleh. Ya, terserah mami, kita punya penilaian. Ya. Khalifah keempat jelas kan, yakni kepemimpinan orang saleh. Tapi tentu wilayah kekuasaannya juga istilahnya masih terbatas dalam Jazirah Arabia dan sekitarnya. Misalnya ketika itu ya Persia sudah ditaklukkan, Rum belum kayaknya Rum ya, atau sudah ditaklukkan juga, walau alam. Yang jelas apa sudah juga ya. Salahuddin Ayyubi ya, yang menaklukkan Andalus itu kan sudah Eropa ya, jadi sudah juga kan. Jadi pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin itu ya, berarti sudah ya. Kalau Imperium Persia itu khalifah kedua yang menaklukkan ya, khalifah kedua. Jadi pada masa kepemimpinan Imam Malik bisa dikata sudah sangat banyak wilayah dikuasai, tapi boleh jadi masalah memenuhi keadilan ini belum sempat Imam Malik ya, belum sempurna ya. Jadi kita juga ini terkadang berpikir kalau sudah tegak pemerintahan yang dipegang oleh seorang pemimpin atau tokoh yang menginginkan pemerintahan Islam, yang mana dia adalah sosok yang ideal lah, seperti Imam Khomeini ya, atau seperti sekarang ini di Iran seperti Imam Ali Khamenei ya, itu kita pikir sudah terrealisasi semua itu Islam dalam masyarakat ya, keadilan berjalan ya, keamanan berjalan dan lain sebagainya. Nah, yang mewujudkan nanti ini sesuai dengan keyakinan kita itu Imam Mahdi. Tapi kalau yang sekarang ini sesuai kemampuannya itu yang bisa terrealisasi. Ya, konsepsinya boleh jadi sudah bagus, konsepsinya sangat bagus sudah, tetapi di dalam perealisasian sangat banyak kendala. Imam Ali saja ya, itu istilahnya beliau ini ma'asum imam, itu ada gubernurnya yang korup juga ya, ada juga. Jadi yang seperti kondisi ini akan senantiasa terdapat. Ya. Jadi kalau kita melihat fenomena ada kekurangan dalam sebuah sistem misalnya yang atasnamakan Islam, nah itu bukan sebenarnya dari konsepsinya, biasanya dalam menjalankannya itu bermasalah. Ya. Ya, jadi ayat ini walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadis salihin sebenarnya boleh jadi bisa disebut sebagai sudah terrealisasi, tapi secara keseluruhan belum terpenuhi. Nah, ini salah satu ayat. Kemudian ayat berikutnya
Itu di surah Al-Qasas ayat 5. Tuhan berfirman, wa yuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ya. Artinya kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, ya, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Jadi janji Allah ini mesti terrealisasi, ya, dan akan mencapai puncaknya nanti ketika pemerintahan Imam Mahdi alaihissalam. Demikian pula ayat 55 surah An-Nur. Ya, ayat 55 surah An-Nur bunyinya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Kalau ini ayatnya kita tidak bisa istilahnya hindari bahwa ini berhubungan dengan Nabi, karena wa'adallahu alladzina amanu minkum. Ya, masa turunnya ayat suci Al-Qur'an ini Tuhan mengatakan Allah menjanjikan pada orang-orang beriman di antara kalian. Ya, ini masa itu di antara kalian. Wa amilus salihati, dan yang beramal saleh, la yastakhlifannahum, akan menjadikan mereka berkuasa, menjadikan mereka khalifah fil ardi, di bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelumnya itu berkuasa. Ya. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridai, ya, tentunya agama Islam. Dan dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Ya, jadi sebelumnya dia mengalami ketakutan. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ayat yang terakhir ini berhubungan dengan umat Nabi. Kalaupun misalnya yang ayat 2 di atas sebelumnya itu agak umum, lebih umum, ya. Baik itu ayat 105 surah Al-Anbiya maupun Al-Qasas ayat 5, meskipun para ahli tafsir kita mentadbiknya itu menerapkannya pada konsep Mahdawiyah ini, ya. Tapi kalau ayat yang terakhir ini, ya, istilahnya memang berbicara tentang umat Nabi kita. Wa'adallahu alladzina amanu minkum, ya. Jadi sejak kedatangan Nabi ini, jadi ada dua kelompok ayat yang bisa kita jadikan rujukan sebagai landasan Mahdawiyah. Pertama, ayat tentang kedarurian wujud imam, ya.
ini kita tadi jadikan rujukan adalah ayat 7 surah Ar-Ra'd. Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan berita gembira bagi kepemimpinan orang-orang saleh dan orang-orang mukmin. Nah, terkait masalah penjelasan lebih detail tentang apa istilahnya pemerintahan Imam Mahdi, tentu penjelasannya adalah dalam riwayat, ya. Ya, saya pikir nanti kita kepada riwayat. Sekarang kita ke ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Nah, sekarang pandangan para ahli tafsir Syiah dengan menyandarkannya kepada ucapan Ahlul Bait alaihimussalam, memandang bahwa itu merupakan kekhususan zaman gaibah. Demikian pula alamat-alamat zaman kedatangan atau kemunculan dan setelah itu. Jadi tentang kepemimpinan orang-orang saleh di mana menegakkan keadilan, kedamaian, kesentosaan dan lainnya, ya itu ditatbik kepada pemerintahan Imam Mahdi. Maksudnya ditatbik itu diterapkan kepada pemerintahan Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahus syarif. Nah, sekarang setelah kita memahami terlebih dahulu tentang Mahdawiyah dan konsepsi kepemimpinan Mahdawiyah, kita merujuk tentang kekhususan daripada periode gaibah ini sendiri, di mana bagaimana kedudukan dan sifat-sifat para penanti di masa gaibah. Yani tentunya kita inilah sebagai kaum yang menanti. Nah, di sini kita tidak bisa tanpa membuka banyak ayat suci Al-Quran, karena kita dengan pendekatan ayat suci Al-Quran. Yang saya hafal ayatnya di sini cuma bagian pertama dari misalnya banyak ayat ini. Pertama, sifatnya penanti di zaman gaibah itu adalah ayat 1 sampai 3 surah Al-Baqarah. Sebenarnya ayat 2 mestinya sampai berapa itu? Ini bukan 1 karena ayat satunya itu Alif Lam Mim, ya. Jadi ayat 2 sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berarti sampai 4 ya. Ya. Jadi yang pertama, ya, sifat dan kedudukan penanti adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yakni dia tidak ragu.
tidak ragu terhadap persoalan gaib. Gaib di sini kan gaib mutlak. Kalau gaib mutlak itu Tuhan. Ada disebut gaibul guyub. Apa itu gaibul guyub? Gaibnya gaib. Gaibnya gaib-gaib, karena guyub itu jamak. Jadi gaibul guyub, gaibnya gaib-gaib. Jadi banyak gaib-gaib, dia gaibnya lagi. Ya. Artinya gaib mutlak. Nah, hanya Tuhan tentunya yang gaib mutlak. Jadi kalau misalnya kita memasuki pembahasan irfaninya, Tuhan itu gaib mutlak. Tidak ada pengenalan kepada makam gaib mutlaknya ini. Ya. Dan makam gaib mutlaknya ini adalah makam zatnya. Karena itu pengetahuan kita tidak akan sampai, atau pengetahuan semua makhluk itu tidak akan pernah sampai kepada gaib mutlak atau makam zat. Ya. Jadi pengetahuan kita ini hanya sampai kepada sifat dan nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Seperti itu. Nah, tentu bergradasi nih gaib-gaib. Misalnya kita ini gaib terhadap juga malaikat. Kalau misalnya kita mau merunut setelah makam zat, ya ada lagi di dalam istilah irfan banyak. Ada disebut makam ta'ayyun. Makam ta'ayyun atau makam tajalli. Ada disebut tajalli pertama, ada tajalli kedua. Tajalli pertama dan tajalli kedua itu belum dihitung sebagai makhluk, tapi dia sudah dibawanya makam zat. Nah, nanti dihitung makhluk setelah dia di alam malaikat, atau yang disebut juga alam jabarut. Ya, kalau kita mulai alam jabarut sudah gaib. Jangan bilang dulu alam jabarut gaib, karena di bawahnya ini alam akal, alam ukul yang dengan berbagai tingkatan-tingkatannya. Jadi bukan cuma satu tingkatan di alam ukul ini, ya. Kalau filsafat peripatetik itu membaginya 10 tingkatan alam ukul, alam akal itu. Jadi sampai akal 10, akal 1 sampai akal 10. Itu kalau dia membatasi, tapi seperti filsafat iluminasi dia tidak batasi, hikmah muta'aliyah juga dia tidak batasi. Jadi tidak ditahu. Bahkan ada beberapa penjelasan lagi saya jumpai, ada lagi disebut malaikat ali, malaikat tinggi, ya, di mana di dalam surah Arab itu, bukan Arab, surah Sod itu, ketika ditanya iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Hazrat Adam, ya, apakah kamu, saya lupa. Bagusnya dibuka sebenarnya Quran, sekiranya ada di hadapan kita di surah Sod itu. Coba saya, kalau bisa ada Al-Quran, bisa kita carikan coba surah Ra'd. Saya cari coba cepat ayatnya. Kayaknya saya ingat-ingat gitu letak ayatnya. Bukan surah Ra'd, surah Sod. Yes. 453 kah? Sama jika ini Quran di rumah. Kalau surah Ra'd di rumah itu, surah Sod itu di rumah 453. Kalau sama ji, ya sudah sama ji. Coba nih, mudah-mudahan cepat bisa saya dapat. Nah, ini dia. Jadi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ayat
75. Jadi intinya dia ayat 75, tapi saya membacakan fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Maka sujudlah malaikat semuanya. Ya. Illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Dia takabur dan dia termasuk golongan kafir. Nah, qala ya iblis. Tuhan berkata, wah iblis, ma manaka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Jadi itu juga kesempurnaan manusia karena dia dicipta dengan dua tangan. Dua tangan itu gambaran nirvaninya adalah sifat jalaliyah dan jamaliyah. Ya. Ya. Nah, itu. Ya, astakbarta, apakah karena kau sombong? Ya, engkau sombong. Am kunta minal alin, ataukah kamu dari alin tinggi? Ya. Nah, sebagian ahli tafsir kita menyatakan jadi ada yang tidak sujud, yakni alin ini, kelompok alin ini. Ya. Nah, kalau dia malaikat, artinya bukan Tuhan kan, berarti di atas lagi. Ya, di atas sekali lagi. Apakah misalnya dia malaikat, kan ada disebutkan pemikul ars Tuhan misalnya kan. Jadi sebagian malaikat ini tidak ada setidaknya perhatiannya terhadap kepada makhluk, kepada Tuhan saja terus kan. Ya, ars Tuhan. Nah, seperti itu. Ala kulli hal, jadi alam malaikat ini dengan berbagai tingkatannya tentu ini gaib semua kita. Kalau kita saja dibilangi yang paling rendahnya nih alam malaikat misalnya, malaikat yang paling rendah itu gaib bagi kita. Ya. Nah, di bawahnya lagi alam akal, alam misal. Alam misal ini termasuk nih sekarang para ruh-ruh itu berada di alam misal sekarang, alam kubur. Gaib juga bagi kita, tidak ada kita lihat. Jadi kita ini bukan ahli gaib. Ahli lahir. Yang lahir di semua kita saksikan. Ya. Jadi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ragu terhadap yang gaib. Imam Mahdi sekarang gaib. Apakah dia di alam misal kah, atau di alam akal kah, atau masih di alam ini? Ya. Jadi musuh-musuh Islam itu cari Imam Mahdi. Tapi menurut pemikiran saya dia di bumi, karena insan kamil tubuhnya harus di bumi. Ya. Dan kalau di dalam falsafah dia tidak bisa pecahkan tubuh ini masuk di alam barzah. Alam barzah ya alam barzah, tidak boleh ada materi di situ masuk. Ya. Jadi kalau kita mengatakan Imam Mahdi keseluruhannya ada di alam barzah, berarti tidak ada tubuhnya. Ya? Sementara harus ada tubuhnya. Ya. Jadi tetap ada di alam materi ini dan gaib bagi kita. Ya, banyak kan perkara yang gaib sebenarnya. Jin saja bagi kita ini tidak dilihat. Padahal ya ada berseliweran di seputar-seputar kita misalnya. Ya. Ya. Jadi pada hakikatnya ini salah satu. Jadi gaib artinya kita berkeyakinan terhadap alam gaib. Ya, terkadang sewaktu-waktu mungkin disingkap perkara-perkara gaib itu terhadap kita dengan jalan awal-awal itu mimpi. Yes. Ini sekiranya, tapi sebenarnya bukan ini kalau sayur suluk, tapi mau misalnya ya, mau. Tapi ini bukan sayur suluk ya. Sayur suluk itu bukan ada tujuan, tapi mau ya, kurangi saja makan, kurangi tidur, kurangi bicara, kurangi berhubungan dengan alam ini istilahnya, kemudian banyak ibadah, itu tersingkap itu permasalahan yang berada di alam misal.
itu diperoleh. Tapi bukan sayur suluk benar ini karena tujuan, mau tujuan. Tapi jalannya seperti itu. Bahkan bisa saja tidak begitu, dengan jalan bertirakat sesuai dengan yang buat misalnya ini orang misalnya kan ada. Misalnya mau semakin yakin bahwa memang ada jin. Bisa bertirakat lihat jin. Iya. Iya. Bello biasa lihat jin bello. Saya mau tongkat lihat-lihat jin tapi tak bisa lihat, tak tembus atau dia tidak mau menampakkan dirinya. Itu indigo, tapi anak-anak. Apa itu kan? Indigo yang bisa melihat itu disebabkan karena kelahirannya bertepatan tanggal sekian. Kayak Tika itu kan bisa. Tidak aku tahu saya itu ceritanya Indigo. Indigo di Islam dia punya kemampuan memang. Iya. Bukan disikir dia bukan gitu. Kelahirannya begitu. Jadi bisa sebenarnya. Kayak saja berindigo itu. Bisa. Dia pelajari. Bersahabat ini. Nah, jadi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang jelas kita mesti mempunyai keyakinan terhadap persoalan gaib, mulai tentang Tuhan, ma'ad, wahyu, ya, dan berbagai hal-hal yang penting sekali yang masuk dalam usuluddin. Itu kan perkara gaib, terutama masalah ma'ad misalnya. Ya, semuanya adalah demikian. Termasuk kegaiban Imam Mahdi dan keberadaannya adalah perkara gaib. Itu harus kita yakini. Kalau Ayatullah Bahjat itu kadang memberikan terapi-terapi untuk menguatkan keyakinan kita, ya, dengan doa-doa. Tapi saya sekarang tidak punya resepnya. Itu biasanya ada misalnya dikirim-kirim lewat medsos. Jadi beliau punya keyakinan, bahkan beliau punya resep ketemu misalnya. Sebagian kita punya ulama memberikan resep untuk ketemu dengan Imam Mahdi Ajallahu ta'ala farajah. Saya pernah dapatkan misalnya berat, wah, surah sekian misalnya dibaca tiap malam, dihafalkan, dikasih tamat, wah. Jadi kalau rabar mulai tadi. Ya, saya pikir sebagian besar ulama kita ya punya kemampuan ketemu dengan Imam Mahdi Ajallahu ta'ala farajah syarif. Jadi kita juga harus tidak ifrat dan tafrid. Maksud saya itu jangan ke ekstrim, jangan ke juga kurang. Kalau kurang itu ya berpandangan sama sekali tidak bisa ketemu. Kalau ifrat kita juga misalnya sangat memudahkan, ya itu juga boleh jadi tidak seperti demikian. Ya. Karena keinginan Imam Mahdi misalnya baru seorang ulama bisa ketemu misalnya kayak seperti itu. Ya. Yang penting suatu ketika misalnya tidak banyak urusannya, ya mau ketemu Imam Mahdi atau mau menguatkan keyakinan, ya dengan zikir-zikir bisa, dengan membaca Al-Quran dan sebagainya, itu bisa dicari. Tapi ada juga yang kadang mengganggu kita. Di zaman Nabi banyaknya orang yang ketemu dengan Nabi, tapi apa keutamaannya? Kan Abu Jahal malah setiap hari ketemu dengan Nabi, tapi Abu Lahab, ya. Cuma memang di dalam berbagai kisah, ya, kan begini. Jadi kan begini, orang Barat setelah Immanuel Kant menulis buku tentang apalagi itu saya lupa itu, yakni jadi akal rasional ini, ya, itu hanya bisa dalam tataran matematik dan ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu
ini istilahnya. Dia tidak punya jalan pada metafisika, akal argumentasi kita ini, akal rasional kita ini. Jadi burhan-burhan pembuktian Tuhan yang istilahnya dibangun oleh filosof dan pemikir barat itu semua direken habis, batil oleh Immanuel Kant, ya. Karena itu masalah fisika. Nah, setelah itu mereka beralih kepada akal amali, istilahnya akal akhlak. Ya, jadi untuk tetap berkeyakinan pada keberadaan Tuhan dalam terminologi filsafat Kant itu lewat akal amali, akal akhlak, masalah akhlak ini. Ya. Lantas di Barat juga kemudian berusaha membuktikan masalah metafisika itu dengan yang disebut pengalaman keagamaan, religious experience, pengalaman keagamaan. Karena sekian banyak orang mempunyai pengalaman berhadapan dengan Tuhan, ya. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan ada, istilahnya kan. Itu salah satu tokohnya, itu siapa lagi namanya, itu religious experience itu. Saya lupa lah itu sementara. Nah, saya ingin membawa bahwa kita bisa membuktikan, ya, keberadaan Imam Mahdi lewat religious experience itu atau pengalaman nirvani para ulama kita, ya. Jadi beberapa banyak ulama kita itu, atau bahkan bukan ulama kita, ya, tidak ada keinginan pribadi, tidak ada kerusakan akal dari segi akhlak, punya akhlak mulia dan lain sebagainya, dari sebagai seorang manusia sempurna, tapi punya klaim-klaim ketemu Imam Mahdi, kan gitu. Dan berita terhadap ini bukan satu dua, banyak sekali. Jadi kalau sepanjang sejarah misalnya dalam ulama-ulama Syiah ini yang menjelaskan bertemu Imam Mahdi itu banyak sekali. Artinya apa? Tidak bisa kita tolak. Maksudnya berita yang seperti ini bukan berita yang bisa kita anggap dusta, bohong, ya. Karena dia mutawatir namanya berita ini. Kalau misalnya ada 10 yang beritakan kita, tapi masih dalam rentetan satu orang, sanadnya terakhirnya, itu bukan mutawatir. Tapi ini dalam periode zaman yang berbeda-beda, dan dari tempat yang berbeda-beda memberitakan yang sama, ya, tentang dia bertemu dengan Imam Mahdi. Dan ini juga bisa kita pakai kepada saudara kita Ahlus Sunnah. Karena saudara kita Ahlus Sunnah punya keyakinan tentang Imam Mahdi, bahwasanya dia belum lahir sampai sekarang. Kan begitu? Ya. Kalau keyakinan kita adalah sudah lahir tapi gaib. Kan begitu. Jadi dalil misalnya Ayatollah Bahrul Ulum, Ayatollah siapa lagi itu gurunya Melasadrah, kau lupa lagi, Ayatollah Bahjat, Ayatollah Abul, banyaklah yang saya sekarang tidak ingat nama-nama beliau. Nah, di periode kita saja ini Ayatollah Bahjat, saya masih misalnya ketemu dengan beliau itu dalam pemberitaan atau sanad yang disandarkan beliau, berapa kali ketemu imam sana, ya. Selain beliau, sesamaan kita ini Ayatollah Alamat Tabatabai, Ayatollah Qadi Tabatabai, Ayatollah Kashmiri, Ayatollah, ini semua yang kita ingat namanya, Ayatollah Haddadi dan sebagainya, ini semua ketemu, ya. Bahkan bukan cuma Ayatollah, beberapa tertentu ketemu dengan Imam Mahdi. Ada namanya siapa itu, lupa, ada Hayatinya. Yang saya pernah ceramah di rumahnya Pak Haji Makmur, ya, Pak Makmur kan, tentang si ini Karbala, siapa? Apa? Ya, Kasim Karbala. Itu bukan ulama, bukan seorang petani,
petani biasa. Ya. Jadi dengan beragamnya manusia yang memberitakan ketemu dengan Imam Mahdi, orang baik-baik lagi semua, akalnya juga sehat, ya, itu tidak bisa ditolak. Berita mutawatir begini. Kalau di dalam istilah akidah ada lagi namanya dafa darar wajib. Apa itu dafa darar? Yakni menolak sesuatu yang membahayakan diri kita kalau kita tidak meyakini, itu wajib. Nah, sekarang saya memberikan misalnya semacam apa istilahnya, tekanan misalnya. Sekarang kalau kita tidak meyakini Imam Mahdi ada sekarang, itu adalah darar bagi keyakinan kita. Artinya tidak sempurna keyakinan kita. Meskipun kita punya keyakinan akan datang, tapi sekarang ini apakah kita punya keyakinan atau tidak? Padahal dia ada. Wajib kita yakini keberadaannya sekarang. Nah, dapat darar wajib. Makanya harus kita istilahnya ya percaya dengan berita mutawatir itu. Kalau tidak bisa misalnya percaya dengan riwayat-riwayat, kalau misalnya kita anggap ada ininya, ya, seperti itu. Tapi dalam permasalahan akidah itu meyakini sebuah keyakinan harus dengan berita mutawatir. Dalam permasalahan Imam Mahdi dalam riwayat Syiah adalah mutawatir, ya, masalah keberadaannya. Ini baru satu ayat suci Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Oh, di sini sebenarnya titik penekannya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau kita ini sebagai penanti imam zaman, kriterianya berkeyakinan terhadap yang gaib, mendirikan salat. Ya, saya berapa hari ini punya kajian di 2 kali pertemuan malam Jumat di tempatnya Yayasan Pakatu tentang salat itu. Ya, jadi jangan kita bilang meringan-ringankan salat itu, yakni membiarkan waktu salat habis sampai waktunya. Itu perbuatan haram itu. Jelasnya haram itu, meninggalkan salat namanya. Meringan-ringankan salat itu yakni mengakhirkan salat. Misalnya sekarang ini sebenarnya mau terakhir salat, baru ke salat zuhur asar, ini meringan-ringankan salat namanya. Ya. Paling bisanya kita misalnya sudah azan nih, bergerak mikir juga berwudu salat, ya. Kalau belum bisa langsung salat asar, tunggu waktu utama salat asar. Jadi waktu wajibnya salat asar Ahlus Sunnah itu masuk waktu utamanya kita salat asar. Ya. Ya, jadi tetap mempunyai fadilah kalau kita salat asar persis itu. Ahlus Sunnah juga punya waktu. Tapi kalau lewat misalnya itu mau maghrib baru salat, ya itu sudah meringan-ringankan salat. Maksud saya ini berhubungan wa yuqimuna salata. Kelemahan kita sekarang tasayyuh di sini, di salat ini tidak memperhatikan waktu salat dengan bagus. Mungkin kalau di sini alhamdulillah karena kita sudah tua-tua semua, kita memperhatikan waktu salat. Karena tua-tua semua. Apa mau dikerja selain salat mami? Besok mungkin mati kayaknya. Ya, istilahnya. Oh. Tapi itu kasihan anak-anak muda kita dan lain sebagainya. Astagfirullah. Betul-betul tidak perhatian dengan salat. Ya, itu mesti kita berikan penekanan pada mereka, itu perhatian terhadap waktu salat. Ya. Itu kita punya anak-anak muda. Itu salah satu di antaranya. Wa yutuna zakata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, tentu masalah ini juga saya kira ini panjang lebar, kita juga sudah lama. Saya pikir sampai sekianlah dulu pembahasan kita. Mungkin kita berapa lagi nanti ayat dengan fenomena yang lain, ya. Karena ayat ini beberapa diantaranya diterapkan untuk kita sifati, ya. Kita sifati sebagai penanti imam zaman. Tapi pada dasarnya kalau kita ingin perluas menanya pembahasan, tidak ada jalan, kita juga harus meninjau dengan pendekatan imamah. Ya, pendekatan imamah dalam berbagai perspektif.
filsafat. Misalnya Suhrawardi mau menjelaskan masalah Imam Mahdi, dia mendahulukan dulu dengan konsepnya masalah imamah, wilayah dan lain sebagainya. Ya, saya pikir nantilah kita lihat sejauh apa kesanggupan kita meluaskan pembahasan. Tapi yang jelas kita ini ngaji masalah Mahdawiyah supaya semakin kuat kita keyakinannya. Pertama, kedua tentunya ya kita mau memahami apa sih tanggung jawab kita ini sebagai orang yang mempunyai keyakinan Mahdawiyah, ya. Apakah mencukupi selama ini kita punya model dan bentuk aktivitas, ataukah tidak mencukupi, ya. Harus kita tambah energi kita untuk semangat berbuat sehingga kita direken sebagai penanti imam zaman. Jangan sampai kita merasa penanti imam zaman tapi imam tidak reken ki, tidak hitung ki penanti imam zaman. Sementara itu ya amal yang utama di zaman kita ini adalah sebagai penanti imam zaman. Ya. Jadi dari Imam Ja'far Shadiq itu ya, ada riwayatnya di sini kalau tidak salah. Saya coba ini kalau saya bisa dapat. Ini Imam Shadiq alaihissalam berkata, man mata muntaziran kana bimanzalatid dharibi baina yaday Rasulillah bisayf. Jadi siapa yang mati dalam kondisi menanti, maka kedudukannya seperti orang yang memukulkan ya pedang, memukulkan pedang di zamannya Nabi. Artinya ikut berperang sama Nabi. Ya. Jadi ini kalau kita mau lihat keutamaannya. Sekianlah kita punya pembahasan sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.